Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas kelanjutan dari manga Crows Part 2. Buat yang belum nonton part satunya, kalian bisa cek videonya di playlist Crows channel ini ya. Manga Crows ini menceritakan perjalanan Boya Harumichi dalam menjalani kehidupan masa SMA-nya yang dipenuhi dengan baku hantam. Setelah sebelumnya Boya berhasil mengalahkan Hiromi, salah satu dari anggota trio Ebisuka, dan juga Akutsu, anak buah dari faksi Bando, Boya pun merekrut Yasuda sebagai anak buah pertamanya. Sebenarnya alasan Boya merekrut Yasuda adalah demi bisa berkenalan dengan adik perempuannya. Chapter selanjutnya dibuka dengan Yasuda dan Boya yang sedang kejar-kejaran. Boya tidak menyerah meminta Yasuda untuk mengenalkannya kepada adik perempuannya. Namun, dalam kejar-kejaran tersebut, Boya dan Yasuda berhenti di tengah lorong sekolah dan kembali berdebat. Hingga membuat Senda, salah satu eksekutif dan orang yang ditakuti di faksi Bando, merasa jalannya terhalangi oleh mereka. Melihat ini, Senda meneriaki mereka dan menyuruh mereka untuk menyingkir dari jalannya. Tapi Boya dengan santai menjawab, "Untuk apa aku menyingkir? Kau bisa saja kan jalan mengitari kita, lagi pula jalan di lorong ini masih luas." Senda pun kesal mendengar jawaban ini. Namun Yasuda dengan cepat memisahkan mereka, karena jika dibiarkan mereka sudah pasti akan ribut di sini. Beruntung alarm masuk kelas berbunyi, dan guru pun sudah datang. Setelah Senda pergi, Yasuda pun menjelaskan jika Senda adalah tangan kanan dari Bando. Karena baru masuk dan tidak tahu apa-apa mengenai kekuatan geng yang ada di sekolah ini, Yasuda pun berinisiatif menjelaskan. Sekolah Suzuran adalah sekolah untuk para berandalan, di mana orang yang bersekolah di sini kebanyakan adalah berandalan yang kuat. Beberapa dari mereka pun membuat geng. Mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi geng dan berandalan terkuat, serta menjadi orang yang nomor satu di Suzuran. Itulah sebabnya sekolah ini selalu terlihat seperti medan perang para berandalan. Di antara geng-geng tersebut, ada satu geng yang paling besar dan paling kuat di sini. Geng itu adalah faksi Bando. Dan Akutsu adalah anak buah dari faksi Bando itu. Selain faksi Bando, di kelas 2 juga ada satu geng lagi yang kuat dan selalu menantang bertarung Bando. Salah satu dari mereka adalah Hiromi, orang yang berhadapan dengan Boya kemarin. Dua orang lainnya adalah Mako dan Pon. Mereka bertiga dikenal dengan nama trio Ebisuka. Yasuda juga menjelaskan, karena sebelumnya Boya sudah menghajar salah satu anak buah Bando, kemungkinan Bando akan mengincara juga. Momen berpindah. Kini terlihat Mako dan Pon yang sedang bertaruh menggunakan koin, dan yang menang akan menghadapi Boya. Mereka berdua ingin membalaskan kekalahan dari Hiromi sebelumnya. Ternyata Mako kali ini yang menang, dan berkesempatan untuk melawan Boya. Mako pun memanggil Boya dan mengajaknya ke halaman belakang sekolah untuk berduel. Boya yang tidak mengerti apa-apa, hanya mengikuti ajakan Mako saja dengan senang hati. Sesampainya di lokasi, hujan pun turun dengan deras. Boya bertanya kepada Mako dan Pon, untuk apa mereka mengajaknya ke sini. Pon pun menjelaskan bahwa mereka ingin membalaskan kekalahan Hiromi sebelumnya, dan kali ini Mako sendirilah yang akan melawan Boya. Mendengar ini, Boya dengan senang hati menerima tantangan Mako. Dengan cepat, Mako melancarkan serangan pertamanya kepada Boya, yang membuatnya langsung terlempar dan terjatuh ke tanah. Boya yang tidak siap pun kembali bangun, namun saat mencoba bangun, tiba-tiba foto adiknya Yasuda yang selalu ia simpan terjatuh ke tanah. Boya pun sempat meminta jeda sebentar, karena dia ingin menyelamatkan foto adiknya Yasuda lebih dahulu, supaya tidak rusak dan kotor terkena hujan serta lumpur. Namun sepertinya Mako tidak membiarkan itu. Dia tanpa henti langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Boya. Mako melancarkan tendangan ke arah muka Boya dengan sangat kencang, hingga membuat hidungnya berdarah. Belum cukup sampai di situ, Mako pun melancarkan pukulan kedua ke perut Boya. Pukulan demi pukulan dilancarkan Mako tanpa henti. Boya sama sekali tidak membalas serangan Mako itu. Saat ini fokus Boya hanya untuk menyelamatkan foto kesayangannya. Melihat ini Mako pun kesal, karena Boya tidak serius menghadapinya. Mako kembali menendang tubuh Boya sangat kencang, hingga terpental cukup jauh dan membentur tembok. Boya yang sudah kehabisan kesabarannya, mengambil lumpur dan melemparkannya ke arah Mako. Boya kesal kepada Mako, kenapa dia tidak bisa mengerti perkataannya untuk tunggu sebentar. Melihat kesempatan ini, Boya pun lari dengan kencang ke arah foto yang dijatuhkannya tadi. Pon terlihat kaget. Kenapa setelah dihajar berkali-kali oleh Mako,
Boya tidak terlihat kesakitan sama sekali dan masih memiliki banyak energi untuk berlarian ke sana kemari. Setelah Boya berhasil menyelamatkan foto ini, Boya pun mulai serius. Boya berkata, selama dia sudah mendapatkan fotonya kembali, kali ini dia bisa melakukan hal apapun sesuai yang diinginkannya. Setelah sebelumnya dia hanya loncat ke sana kemari dan berkali-kali dihajar Mako tanpa perlawanan, kini dia sudah bersiap menyerang balik. Boya kemudian meneriaki Mako, "Brengsek kau, berlagak sok kuat seperti ini." Lalu Boya lari dengan kencang dan melompat sangat tinggi. Melihat ini, Mako pun kaget. Kali ini Boya melancarkan tendangan keras ke arah kepala Mako dan membuat Mako terpental sangat jauh sekali hingga membentur tembok. Dengan sekejap Mako dikalahkan dan tidak sanggup melawan lagi. Hiromi yang baru datang kaget melihat ini. Pon yang melihat pertarungan ini dari awal hingga akhir tidak percaya kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya. Hanya dengan satu kali serangan saja Mako dikalahkan. Karena penasaran, Hiromi pun bertanya kepada Boya, "Sebenarnya kau ini apa?" Boya kemudian menjawab, "Aku ini sama denganmu, lelaki yang tidak suka belajar dan sering dikeluarkan dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, sebelum akhirnya masuk ke suzuran. Tapi ada perbedaan di antara kita. Aku tidak pernah menyimpang dari jalan yang benar. Aku juga bukan seorang yang suka memberontak. Aku ini bukanlah berandalan ataupun penjahat, meskipun kau tidak bisa juga menyebutku sebagai pembela kebenaran. Jika kau punya masalah dengan ini, datanglah kapanpun kau mau, biar aku menghajarmu lagi." Sementara itu, Akutsu yang dari tadi hanya mengintip pertarungan ini dari kejauhan, berkata bahwa berandalan yang kuat telah muncul di sekolah ini. Di momen selanjutnya, kini terlihat Bando yang sudah selesai menjalani masa hukumannya dan kembali ke sekolah lagi. Dia didampingi oleh Senda dan Yamazaki, anggota eksekutif di faksi Bando ini. Kedatangan Bando ini langsung disambut oleh geng trio Ebisuka. Hiromi langsung melayangkan pukulannya sambil mengucapkan selamat datang. Namun pukulannya dapat ditahan dengan mudah oleh Senda. Senda dan Hiromi pun terlibat perdebatan, namun Bando memisahkan mereka. Bando di sini berkata, "Kalian tidak berubah sama sekali ya. Kau mencoba menyambut kedatanganku dengan pukulan. Bersujudlah dan minta maaf. Kau bisa melakukan apapun, tapi tidak mungkin kau bisa menang melawanku. Kalau kau mau meminta maaf, aku akan membiarkanmu kali ini." Mendengar ini tentu saja Hiromi menolaknya. Hiromi berkata jika Bando kali ini terlalu banyak omong. Di tengah ketegangan ini terdengar suara tertawa yang sangat kencang. Ternyata Boya lah yang sedang tertawa saat sedang bermain kejar-kejaran lagi dengan Yasuda. Mereka semua melihat ini dan menyadari kehadiran Boya. Namun bel masuk sekolah terlanjur berbunyi, sehingga mereka semua pun bubar. Scene kini berpindah ke atap sekolah. Terlihat trio Ebisuka yang memanggil Yasuda. Mereka menanyakan informasi mengenai Boya Harumichi. Karena sejak awal kedatangannya, hanya Yasuda sajalah orang yang selalu mengikutinya kemanapun. Namun sayang, Yasuda juga tidak mengetahui apa-apa mengenai Boya. Mereka juga baru kenal beberapa hari ini. Yasuda pun bertanya, untuk apa mereka semua ingin mengetahui tentang Boya. Hiromi di sini menjelaskan, kali ini mereka sedang berperang melawan faksi Bando, karena jika mereka sampai kalah, Bando akan segera menguasai seluruh suzuran, dan mereka harus menghentikan itu terjadi. Namun, anggota mereka hanya berisikan 3 orang, dan akan sulit untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Untuk itulah, Hiromi dan kawan-kawannya membutuhkan bantuan Boya. Karena mungkin hanya Boya sajalah satu-satunya orang yang mungkin akan mampu mengalahkan Bando dan menguasai suzuran. Scene kembali berpindah. Kini terlihat Bando, Senda, dan Yamazaki sedang melakukan rapat. Kali ini Bando berniat untuk menghabisi trio Ebisuka untuk selamanya, supaya tidak ada lagi geng di suzuran yang berani menentangnya. Senda pun berniat menghabisi mereka semua seorang diri, namun Bando menolak. Bando bilang kalau Senda boleh menghajar Pon dan Mako, namun untuk Hiromi, Bando meminta biar dirinya sendirilah yang menghabisinya. Scene kembali berpindah. Kali ini pasukan faksi Bando sudah memojokkan Pon dan Mako serta memisahkan mereka dari Hiromi. Mereka pun mengancam Mako dan Pon menggunakan pisau, serta meminta Pon dan Mako untuk mengikutinya. Senda kemudian membawa mereka berdua ke toilet di area taman, karena tempat ini lumayan sepi dibandingkan tempat lainnya. Sesampainya di toilet, Mako dan Pon yang sudah terpojok pun memikirkan strategi lain, karena tidak mungkin hanya dengan berdua saja Mako dan Pon bisa mengalahkan seluruh pasukan yang dibawa oleh Senda ini. Mako pun meminta Pon untuk pergi dan mencari bantuan,
Sementara dia sendiri akan menahan semua lawannya seorang diri sampai bantuan datang. Mako juga berkata, jika mungkin Boya pasti mau menolongnya saat ini. Senda yang sudah tidak sabar pun menyuruh semua pasukannya untuk menyerang Mako dan Pon sekarang juga. Gelombang pertama dari musuh yang datang ini bisa dikalahkan dengan mudah oleh Mako seorang diri. Mako pun melemparkan salah satunya ke jendela dan memecahkan jendela tersebut. Dengan cepat, Pon pun pergi menggunakan jalan yang sudah dibukakan oleh Mako ini. Dia berjanji kalau dirinya akan segera kembali. Sementara itu, di momen lain, terlihat Bando yang sedang mengendarai motor dengan kencang. Ia mengayunkan tongkat ke arah Hiromi yang sedang berjalan sendirian. Hiromi yang kaget pun tidak bisa menghindar lagi, dan serangan itu akhirnya mengenai kepalanya hingga membuatnya berdarah. Scene kembali kepada Pon, yang sedang tergesa-gesa berlari mencari bantuan. Kini akhirnya dia bisa menemukan Yasuda dan Boya. Melihat ini, Pon pun dengan cepat memohon bantuan kepada Boya untuk menolongnya. Awalnya Boya menolak permintaan ini, karena tidak ada alasan baginya untuk membantu Pon, Mako, dan Hiromi. Namun, melihat sikap Boya yang tidak peduli, bahkan setelah ada orang yang memohon bantuannya, Yasuda pun kesal. Dia kemudian menendang punggung Boya hingga terjatuh, dan berkata, "Mana mungkin aku mengenalkan adikku kepada orang sepertimu." Mendengar ocehan Yasuda yang sedang marah-marah, Boya pun akhirnya berubah pikiran. Yasuda akhirnya berhasil membujuk Boya untuk mau membantu Pon dengan tipuannya. Boya meminta Pon untuk menunggu sebentar. Dia pun kemudian menghampiri pengendara motor yang sedang parkir dan memintanya untuk meminjamkan motornya dengan ramah. Namun orang itu malah memarahi Boya. Seketika Boya berubah sikap dan langsung menendang orang itu dan meminjam motornya dengan paksa. Boya dan Pon pun akhirnya pergi dengan cepat menuju toilet di taman dan meninggalkan Yasuda sendirian dalam keadaan masih diikat tali oleh Boya. Scene kembali berpindah. Kali ini terlihat Hiromi yang sudah babak belur karena serangan dadakan Bando menggunakan tongkat tadi. Hiromi mencoba melawan balik, namun semuanya percuma. Dirinya bahkan sudah tidak bisa berdiri lagi. Melihat kesempatan ini, Bando pun kembali memukuli Hiromi yang sudah tidak berdaya menggunakan tongkatnya. Momen berpindah kembali kepada Pon dan Boya yang akhirnya sudah tiba di lokasi mereka dijebak sebelumnya. Senda terlihat sudah menunggu kedatangan Pon. Dia kemudian melempar tubuh Mako yang sudah lemas tak berdaya dikeroyok pasukannya sebelumnya. Saat Pon berniat membalas perbuatannya terhadap Mako, Boya pun menghentikannya dan berkata biar dia sajalah yang mengajar Senda. Senda terlihat meremehkan Boya di sini, namun Boya berkata, "Aku ini sangat kuat." Tidak lama setelah ini Senda pun kabur keluar toilet dan Boya berlari untuk mengejarnya. Namun sesampainya di luar, Boya kaget. Ternyata Senda sudah menunggu bersama seluruh pasukannya di luar. Boya yang tadi kaget pun berlari kembali ke dalam. Boya kemudian berkata kepada Pon, "Apa-apaan itu? Mereka malah jadi berlipat ganda." Mendengar ini, Pon mencoba menenangkan Boya dan berkata, "Jangan khawatir, aku juga akan bertarung bersamamu." Namun Boya malah memarahinya. "Bodoh, siapa yang memintamu untuk membantuku? Aku kan sudah bilang, kau harus membawanya ke rumah sakit dengan segera." Lalu Boya memberikan kunci motornya kepada Pon. Pon kaget mendengar jawaban Boya ini. Setelah beberapa saat, kini Boya kembali keluar untuk menghadapi mereka semua. Boya pun berkata kepada mereka, "Jangan menganggap remeh diriku. Ayo sini semuanya maju." Mendengar tantangan Boya, mereka semua pun datang bersamaan sekaligus. Namun Boya cukup cerdik. Daripada melawan mereka semua sekaligus, dia malah melompat naik ke atas toilet dan memancing mereka semua untuk mengikutinya ke arah belakang. Namun saat semua pasukan Senda terpancing dan tertipu dengan berlari ke arah belakang, Boya justru berbalik dan maju ke depan. Dia ternyata sengaja memancing mereka semua supaya hanya menyisakan Senda seorang saja. Dengan cepat Boya berlari ke arah Senda dan menghajarnya dengan satu kali pukulan keras di kepala. Senda pun terlempar sangat jauh sekali, bahkan hingga keluar area taman. Melihat pemimpinnya sudah dikalahkan dengan satu kali serang saja, semangat bertarung seluruh pasukannya pun hilang. Mereka semua takut melihat Boya. Melihat ini, Boya kemudian meneriaki mereka semua, dan seluruh pasukan Senda pun lari terbirit-birit karena ketakutan oleh Boya. Dalam pertarungan ini juga ditunjukkan bahwa Boya tidak hanya kuat secara fisik, namun juga cerdik. Dia tahu jika melawan seluruh pasukan itu sekaligus akan memakan waktu lama dan melelahkan. Oleh karena itu,
Boya langsung mengincar pimpinan mereka, yaitu Senda. Scene kini berpindah kembali kepada Hiromi. Dirinya kini terlihat pingsan setelah sebelumnya dihajar berkali-kali oleh Bando menggunakan tongkat. Namun dari kejauhan terlihat sesosok manusia bertubuh tinggi dan besar datang dan menggendongnya. Ternyata orang itu adalah Rindaman. Akhirnya kita ditunjukkan sosok murid paling kuat di sini, Hayashida Megumi, atau lebih dikenal dengan nama Rindaman. Momen kembali kepada Boya dan Yasuda. Kali ini Yasuda berhasil menyusulnya. Namun Yasuda datang bukan untuk membantu Boya berkelahi. Yasuda datang untuk meminta tolong Boya melepaskan tali yang mengikat badannya ini. Boya hanya bengong saja melihat tingkah konyol Yasuda ini. Dari tadi Yasuda kesusahan membuka tali yang mengikatnya, bahkan sampai membuatnya sepanjang jalan berlarian dengan tali yang mengikat tubuhnya. Padahal untuk membukanya cukup mudah, hanya dengan ditarik ke bawah saja. Melihat kebodohan Yasuda ini, Boya pun sampai menangis. Nah, itu dia alur cerita part 2 dari manga Cross ini. Setelah sebelumnya menjadi lawan, kini Boya dan trio Ebisuka pun menjadi kawan. Semua tentu saja berkat bantuan Yasuda yang mampu membujuk Boya dengan menjanjikan akan memperkenalkannya kepada adiknya nanti. Selain itu juga salah satu eksekutif di faksi Bando bisa dikalahkan oleh Boya hanya dengan 1 kali serangan saja. Namun kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami Mako dan Hiromi yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Penasaran bagaimana kelanjutan dari kisah Boya Harumichi ini? Simak terus ya video selanjutnya di channel ini. Bye-bye!